بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di dalam majlis ilmu untuk kembali membaca kitab Ad-Da'watul Islahiyah fi Bilad Najd ala yadi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu rahmatan wasi'ah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki halaman 114 berkaitan dengan manhaj beliau di dalam mengambil dalil, metode beliau di dalam berhujjah, di dalam menetapkan hukum, dalam menyimpulkan sebuah hukum, dalam menyikapi sebuah permasalahan. Maka beliau nanti akan menjabarkan metode berdalil beliau, dan beliau menekankan bahwa metode yang beliau tempuh sesuai dengan metode berdalil menurut ahli sunnati wal jamaah. Kita ketahui bahwa terdapat di sana kelompok-kelompok yang mengedepankan akal, lebih mendahulukan akal daripada nakal, lebih mendahulukan akal daripada dalil Al-Quran maupun Sunnah. Bahkan kata mereka, semua yang menyelisihi dan bertentangan dengan akal maka perlu ditakwil. Nah, akal merupakan dalil utama, yang lain harus mengikuti akal. Di sisi lain kita dapatkan mereka betul-betul memenjarakan akal. Akal mereka betul-betul penjarakan, dibelenggu, tidak digunakan sama sekali. Maka jangan heran kalau banyak orang mengingkari sunnah hanya karena mereka sunnah tidak bisa dipegang, banyak sekali persisan di dalamnya, sehingga mereka hanya mengambil dari Al-Quran. Di sisi lain kita dapatkan juga banyak orang yang berdalil pakai Al-Quran memang, pakai sunnah memang, tapi ternyata mereka pahami sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Maka kita akan baca bagaimana beliau dalam berdalil sekaligus membantah nantinya tuduhan-tuduhan dusta yang sempat diberikan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Yang kita ketahui di antara tuduhan dusta yang disematkan kepada beliau adalah ahli bid'ah. Beliau membawa mazhab baru, mazhab kelima. Kita lihat beliau mengatakan dalam poin kedua, usul manhajihi fil istidlal. Manhaj, metode, dasar beliau di dalam berdalil. Syekh Al-Mutawwi' mengatakan, ya'tamidu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fil istidlal ala al-qadaya wal masail allati yunakishuha fi kutubihi aw fi rasailihi aw durusihi
wa fatawihi ala usulin mu'tamidatin 'inda ahli sunnati wal jamaah wa 'alaiha al-'amalu 'indahum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam berdalil untuk menetapkan permasalahan-permasalahan yang didiskusikan di dalam kitab-kitabnya, dalam menyampaikan permasalahan hukum-hukum syar'i yang ditulis dalam surat-suratnya atau disampaikan melalui pelajaran-pelajarannya atau fatwa-fatwa beliau, maka dibangun di atas usul mu'tamadah, pokok-pokok, landasan pokok yang dijadikan landasan, jadikan dalil menurut ahli sunnah wal jamaah dan diamalkan oleh mereka. Apa itu? Wahadil usul, landasan-landasan ini, dalil-dalil ini adalah yang pertama, Kitabullah Ta'ala wa tafasiruhul mu'tamadah 'inda salafis salih. Kitab suci Allah Al-Quran. Itu yang pertama. Kitab suci Al-Quran. Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Dan dalam memahaminya, beliau pun tidak memahami menurut akalnya sendiri. Namun, watafasiruhu, dan mengikuti tafsir-tafsir al-mu'tamadah yang diakui menurut salaf saleh. Makanya Abu Bakar mengatakan, ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lamu. Itu para salaf. Abu Bakar mengatakan, langit mana yang akan melindungiku dan bumi mana yang akan menampungku jikalau aku berani mengatakan apa yang tidak aku tahu berkaitan dengan Al-Quran. Maka beliau dalam memahami Al-Quran tidak memahami pemahaman mereka sendiri, namun mengikuti tafsir-tafsir yang memang mu'tamadah, diakui menurut ulama salaf dan para salaf. Yang nanti insyaallah akan disebutkan contoh-contohnya di belakang. Kata beliau, wa huwa al-aslul awwal, dan itulah fondasi pertama, dasar pertama, dalil pertama, alladhi yastanidu alaihi syekh, yang digunakan sebagai sandaran hukum oleh beliau, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan insyaallah saya yakin semua yang menyatakan Al-Quran, yang menyatakan dunia muslim, insyaallah sepakat dan semuanya sepakat bahwa Al-Quran merupakan dalil, sandaran hukum. Yang kedua, beliau mengatakan as-sunnatul mutahharah, sunnah yang suci dari kedustaan dan kepalsuan. Sunnah wa syuruhuha al-mu'tabarah, dan syarah-syarah, penjelasan-penjelasan hadis tersebut, sunnah tersebut al-mu'tabarah, yang diakui juga menurut ulama umat ini, yang mereka dikenal dengan kemurnian akidah mereka dan keluasan ilmu mereka. Ini yang pertama disebutkan, dua fondasi utama, dua al-asal, dua landasan utama yang dijadikan dalam berdalil di dalam menetapkan sebuah hukum. Dan ini sesuai dengan manhaj salaf. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan ikutilah apa yang Allah turunkan atas kalian dari Tuhan kalian, dan jangan kalian mengikuti selain kitab, selain yang diturunkan tersebut, yaitu para wali, dan amat sedikitlah di antara kalian yang mengingat. Lihat Allah menegaskan di sini, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Apa yang Allah turunkan? Tentunya
Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskannya. Perintah untuk mengikuti, perintah untuk menjalankan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Serta dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nisa 59, "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Jikalau kalian berselisih dalam sesuatu, farudduh, maka kembalikanlah hal tersebut yang kalian perselisihkan, yang kalian perdebatkan, yang kalian diskusikan, ilallah, kepada Allah, war Rasul, dan kepada Rasulnya. Para ulama menegaskan ar-raddu ilallah huwa raddu ila kitabih, wa raddu ila Rasul huwa raddu ila sunnatihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Mengembalikan kepada Allah artinya adalah mengembalikan kepada Al-Quran. Bertahkim, menjadikan Al-Quran sebagai hakim, pemutus perkara. Ketika mereka berselisih, maka berhakim pada Al-Quran. Lihat di Al-Quran dan lihat kepada Rasulullah, dan mengembalikan kepada Rasulullah artinya adalah kembali kepada sunnah beliau setelah wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selain ini perintah, fa in tanaza'tum faruddu, perintah, dan perintah sebagian yang kita ketahui al-amru yufidul wujub. Perintah berarti wajib. Semua perintah selama tidak ada yang memalingkan dari mana asli, maka artinya wajib. Dan yang jelas Allah mengatakan faruddu, kembalikanlah, bertahkimlah, berhukumlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bukan hanya itu saja. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Pemahaman baliknya apa? Jikalau ingin beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai bukti iman dia kepada Allah dan hari akhir. Maka pemahaman baliknya kalau nggak mengembalikan kepada Al-Quran sama Sunnah, maka dia tidak beriman, belum termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan banyak sekali Al-Quran yang menegaskan hal ini dan merintahkan pula untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Mayyuti'ar Rasul faqad ata Allah. Barang siapa menaati Rasul maka telah menaati Allah. Menunjukkan Al-Quran dan Sunnah sama-sama harus dijadikan landasan utama dalam menetapkan sebuah hukum atau permasalahan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan as-salis, ketiga, ijma'us salafis salih wa ittifaquhum ala mas'alatin minal masail. Ijma'nya para ulama salaf, para salafus salih, yaitu generasi salaf, generasi sahabat, dan kesepakatan mereka di dalam sebuah masalah. Lihat, ijma' salaf. Kesepakatan salaf itu artinya adalah apa yang telah disepakati oleh para sahabat. Dan inilah makna fahmu salafil ummah. Artinya kalau hanya Al-Quran sama Sunnah saja nggak cukup. Karena saya yakin yang mengatakan dia Muslim, mukmin, yang tidak ada syubhat dalam otaknya, insya Allah mereka mengatakan Al-Quran dan Sunnah sumber hukum Islam. Namun buktinya, meskipun mereka mengatakan Al-Quran sama Sunnah, sungguh banyak sekali perselisihan dan perdebatan di dalamnya, banyak perpecahan di dalamnya. Makanya patokan utama untuk membedakan mana itu Sunnah mana tidak adalah ijma' salaf saleh atau fahm salaf. Sehingga antum dapatkan
Imam Ahmad mengatakan usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi as-sahabah. Usul sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami itu adalah berpegang teguh terhadap apa yang dimiliki oleh para sahabat. Tidak mengatakan Al-Quran sama sunnah, karena beliau yakin Al-Quran sama sunnah telah disepakati. Namun yang membedakan adalah as-sunnah adalah fahmu salafus saleh atau ijma' salaf. Dan beliau menempatkan ketiga ini, ijma' salaf saleh dan kesepakatan mereka dalam sebuah permasalahan harus dijadikan sandaran hukum. Hal ini ditekankan dalam perkataan beliau, wala khilafa baini wa bainakum anna ahlal ilmi idza ajma'u wajaba ittiba'uhum. Tidak ada perbedaan antara kami dan antara kalian bahwa kalau ahlul ilm telah sepakat maka wajib mengikuti mereka. Itulah ijma'. Ketika telah kesepakatan dalam sebuah permasalahan, maka tidak ada lagi yang boleh mengambil pendapat ketiga. Kedua, tidak ada yang boleh menyelesaikan ijma' para salaf, para ulama dan salaf tentunya. Karena ijma', kalau ijma'nya sahabat itu bisa kita cari dan bisa dibuktikan ada. Kalau ijma'nya para ulama itu sangat susah. Tapi seandainya ada, bisa terwujud dan terbukti ada ijma' para ulama, maka harus mengikutinya. Karena ijma' itu intinya juga dibangun di atas Al-Quran sama Sunnah. Bahkan ijma' lebih qat'i, lebih pasti penunjukannya. Karena ijma' itu langsung menuju kepada sumber permasalahan. Hukum ini haram langsung. Dan ijma' tidak mungkin terwujud melainkan dibangun di atas Al-Quran sama Sunnah. Sehingga dalil paling kuat adalah ijma'. Ketika ijma' telah ada, terbukti itu ijma' yang benar, maka wajib mengikutinya. Orang mengingkari ijma' bisa kafir. Lebih kuat daripada Al-Quran sama Sunnah. Al-Quran masih umum, Sunnah masih umum. Tapi kalau ijma', maka itu sudah qat'i dan pasti dan harus diikuti. Dan ijma' yang qat'i telah sebagai dalil. Apa buktinya bahwa ijma' itu dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." An-Nisa 115. Yang artinya, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti jalannya selain orang-orang mukminin, apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia terjerumus dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kita masukkan mereka ke dalam api neraka. Wa sa'at masira, dan sungguh merupakan tempat kembali yang sangat-sangat buruk. Lihat dalam ayat ini, Allah menegaskan wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisih Rasul. Orang yang menyelisih Rasul tentunya sepakat dia sesat dan tercela. Cukup sebenarnya. Namun ditambah wa yattabi' ghair sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalan orang-orang mukminin, jalannya para salaf. Maka dua perkara ini, kalau dia menyelisih kedua-duanya, sama hukumnya. Dia menyelisih Rasulullah dan menyelisih para salaf, maka balasannya nuwallihi ma tawalla. Kami siapkan, kami biarkan dia terombang-ambing dalam kesesatan dan kami masukkan ke neraka. Kalaupun cuma satu, menyelisih Rasulullah juga sudah mendapat ancaman. Menyelisih sahabat saja, menyelisih para salaf saja juga mendapatkan ancaman. Jadi gabung mendapatkan ancaman, dipisah satu persatu mendapatkan ancaman.
Itu faedah penyebutan wayat tabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu jalannya sahabat, jalannya para salaf. Sebagai dalil bahwa ijma' mereka, kesepakatan sahabat lebih khususnya, dan ijma' para ulama itu dalil. Bisa kafir orang yang mengingkari ijma'. Dan juga jelas bahwa Rasulullah telah mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah. Tidak akan mungkin umat ini berkumpul di dalam kesesatan. Tidak mungkin. Maka kalau ada ulama sepakat, ijma', konsensus, telah berijma' atas suatu masalah, berarti itu betul dan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani fillah, rahimanallahu wa iyyakum. Itu tadi adalah nomor tiga. Al-Quran, Sunnah, ijma' salaf atau pemahaman salaf. Dan yang keempat beliau mengatakan al-ijtihadu wal qiyasu wal muwazanah fi ba'dil masail wa ittiba'i ma tarajjaha indahu min aqwalil muwafiqati lin nusus. Yang keempat adalah ijtihad atau qiyas, dan membandingkan beberapa masalah dengan mengikuti yang rajih menurut beliau sesuai dengan perkataan yang benar dan cocok dengan sunnah atau dalil. Itu yang keempat. Setelah Al-Quran, Sunnah, pemahaman yang benar, maka di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan baru, belum ada nas Al-Quran maupun Sunnah, maka beliau mengambil dalil dari ijtihad atau qiyas atau muwazanah, dibandingkan antara masalah satu dengan masalah yang lain. Dicari titik kesamaannya, dicari hukumnya, sebab ilah hukumnya, baru diputuskan hukumnya apa. Itu untuk menyikapi permasalahan-permasalahan baru yang belum ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Qiyas itu adalah menghukumi permasalahan yang baru dengan mengikutkan hukum pada permasalahan yang telah ada hukumnya ditunjukkan oleh Al-Quran sama Sunnah. Contohlah yang gampang, misalnya narkoba. Maka secara terinci tidak ada dalil haramnya narkoba. Artinya Al-Quran secara nas narkoba haram, tidak ada. Maka pakai qiyas. Meskipun secara umum Al-Quran ada mengharamkan narkoba karena membahayakan, tapi maka narkoba haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan qiyas. Apa itu qiyas? Dikiaskan, dibandingkan dengan hukum lainnya. Katakanlah khamar kan jelas haram, yang telah pasti keharamannya ada dalilnya. Kemudian narkoba, perkara baru, apa hukumnya? Maka kita lihat. Narkoba, khamar haram. Apa di antara illah diharamkannya khamar? Muskir, yaitu memabukkan. Dan narkoba sama, dia juga muskir. Nah, karena ini dua permasalahan yang satu illahnya sama, sebabnya sama, maka narkoba pun mengikuti hukum khamr. Itu qiyas namanya. Maka narkoba haram karena Al-Quran mengharamkan melalui keumuman ayat, nggak boleh membunuh diri sendiri, membahayakan. Kemudian Sunnah juga mengharamkan la darar wa la dirar, dan qiyas juga sebagai dalil, sehingga beliau menempuh qiyas. Dan itulah dalil yang disepakati oleh para ulama. Semua sepakat bahwa empat ini adalah dalil. Bukti bahwa apa yang beliau tempuh ini sesuai dengan akidah Sunnah wal Jamaah adalah
Perkataan Ibnu Taimiyah mengatakan aslu jami'un fil i'tisam bi kitabillah, aslun jami' fil i'tisam bi kitabillah wa wujubu ittiba'ihi wa bain ihtida'i bihi fi kulli ma yahtaju ilaihi an-nas fi dinihim wa an-najata was sa'adata fi ittiba'ihi wasyaqa' fi mukhalafatihi. Beliau mengatakan fondasi utama keselamatan adalah berpegang teguh kepada Alkitab dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sumber malapetaka adalah menyelisihinya. Ini cocok dengan apa yang beliau sampaikan dari pertama dan dari kedua. Kemudian ikhwatifillah, nomor 5 beliau menyebutkan al-iltizam bi kutubil madhabil hambali fil fikhi khususan wa in kan yukhalifuha fi ba'dil masaili litarajjuh ad-dalil 'indahu. Mengikuti kitab-kitab bermadzhab Hambali, terlebih khusus di dalam bidang fikih, Al-Quran, Sunnah, Ijma', kemudian Qiyas, dan kelima adalah mengikuti kitab-kitab bermadzhab Hambali, terlebih khususnya di dalam bidang fikih. Wa in kana yukhalifuha fi ba'dil masaili litarajjuh ad-dalil 'indah. Meskipun terkadang beliau menyelisihinya di dalam beberapa permasalahan yang menurut beliau pendapat yang rajih adalah pendapat yang bersimpangan dengan mazhab Al-Hambali. Ini sekaligus membantah tuduhan palsu, dusta yang diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana beliau dituduh membawa mazhab kelima, mazhab baru. Maka dengan tegas mengatakan di sini bahwa beliau di dalam bidang fikih mengikuti, dalam bab fikih mengikuti Imam Ahmad ibn Hanbal, bermadzhabkan Imam Ahmad ibn Hanbal. Bukan berarti taklid buta, namun mengikuti beliau sesuai dalil yang sampai kepada beliau dan menyisinya jika ternyata pendapat tertentu lebih yang rajih adalah yang menyisi pendapat Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Jadi beliau tidak taklid karena memang ya ikhwati fillah, kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti salah satu madhab. Tidak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, bahkan perkataan para ulama, tidak ada satupun yang mewajibkan kita untuk mengikuti salah satu madhab. Tidak ada satupun yang menyuruh kita taklid kepada mereka. Yang ada adalah perintah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Adapun madhab, tidak ada perintah untuk taklid kepada mereka. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri kita dapatkan beliau mengatakan idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi, dan ini perkataan semua para a'immah. Apabila sebuah hadis itu benar, maka itulah madhabku, kata beliau. Bahkan beliau mengatakan la yahillu, Imam Abu Hanifah yang namanya Nu'man bin Thabit, yang bermadzhab yang membanyak pengikutnya sehingga terkenal dengan mazhab Al-Hanafi. Beliau mengatakan la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seseorang mengikuti pendapatku, perkataan kami, selama dia tidak tahu dari mana kami ambil perkataan itu. Selama dia tidak tahu dari mana dasarnya. Abu Hanifah dengan tegas mengatakan la yahil, tidak halal untuk mengikuti pendapat beliau kalau dia tidak tahu dari mana pendapat ini diambil, apa dalilnya, apa dasarnya. Ucapan senada diucapkan oleh Imam Malik bin Anas, yaitu yang pengikutnya terkenal mazhab al-Malikinya. Beliau mengatakan innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku itu manusia biasa. Ukhti, kadang salah, kadang benar. Fangduru fi ra'yi, maka lihatlah pendapatku.
kullu ma wafaqal kitaba wa sunnah fakhudhuh wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba wa sunnah fatrukuh. Yang sesuai dengan Al-Qur'an sama sunnah ambillah. Yang tidak sesuai fatrukuh, maka tinggalkanlah. Malik bin Anas beliau juga mengatakan, laisa ahadun ba'dan nabi illa wa yu'khad min qawlihi wa yusraq. Tidak ada satu orang pun setelah nabi melainkan diambil pendapatnya dan ditolak. Bisa diambil, bisa ditolak, terserah. Maka tidak ada kewajiban mengikuti salah satu imam. Syafi'i juga yang banyak pengikutnya di Indonesia ini, maka beliau mengatakan, ma min ahadin, atau yang lebih gampang beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah faqulu bi sunnati Rasulillah wada'u ma qultu. Jikalau kalian mendapatkan di dalam bukuku sesuatu yang menyelisihi as-sunnah, maka ikutilah sunnah itu saja. Tinggalkan apa yang aku katakan. Lihat. Itu Imam Syafi'i. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih ma'ruf dengan mazhab Hambalinya. Beliau mengatakan, la tuqallidni, janganlah kalian taklid kepadaku. La tuqallid Malikan wala Syafi'iyya wala Auza'i wala Tsauri. Janganlah kalian taklid kepada Malik, Syafi'i atau Auza'i atau Imam Tsauri. Tapi apa? Khudh min haitsu akhadhu. Ambillah sebuah hukum dari mana mereka mengambil, sesuai cara mereka mengambil, yaitu Al-Quran, Sunnah, pemahaman yang benar. Baru qiyas jika tidak mendapatkan dalil. Dan dengan tegas mengatakan, man radda hadits Rasulullah fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah, maka sungguh dia telah berada dalam jurang kebinasaan. Man radda hadits Rasulullah fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah, maka dia telah berada dalam jurang kebinasaan. Itu semuanya ikhwatillah perkataan para imam yang empat. Para imam yang empat menegaskan, menjelaskan kepada kita tidak ada kewajiban taklid kepada mereka. Namun bukan berarti haram. Bukan berarti haram. Boleh saja kita mengikuti salah satu mazhab di dalam belajar. Boleh. Makanya beliau mengatakan mengikuti kitab-kitab Hambali, tapi kadang-kadang menyisihinya. Boleh, silahkan mengambil salah satu mazhab, tapi jangan taklid buta. Mengikuti dalil, silahkan, tidak masalah. Maka Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, fal wajib ala man balaghahu amrul rasul wa arafahu ayubayyinahu lil ummah wa yansaha lahum wa ya'muruhum bittiba'i amrih wa in khalafa dhalika ra'yun 'azimun min al ummah fa inna amra Rasulillah ahaqqu an yu'azzam wa yuqtada bihi min ra'yi ayyi mu'azzamin. Kewajiban bagi seseorang yang telah sampai kepadanya perintah Rasulullah, hadis Rasulullah, adalah mengikutinya, menjelaskan kepada umat dan mengajak umat menerapkan hadis tersebut. Meskipun diselisih oleh pendapat yang lebih banyak. Mengapa? Karena perintah Rasulullah itu lebih agung, lebih mulia untuk diamalkan daripada pendapat-pendapat yang lain. Maka banyak kalau antum mendapatkan beberapa imam madhab juga meninggalkan pendapat imamnya sendiri. Kayak tadi ini beliau mengikuti Hambali, tapi beliau juga menyisihinya. Mengambil mazhab Hambali, tapi terkadang menyisihinya. Dan banyak contohnya. Lihat contohnya Muhammad, murid Abu Hanifah. Beliau mengatakan, amma Abu Hanifah
fakana la yara fi al-istiqa'i salatan wa amma fi qaulina fa innal imama yusalli bin nasi rak'atain thumma yad'u wa yuhawilu rida'ahu. Muhammad murid besar Imam Abu Hanifah beliau mengatakan adapun Imam Abu Hanifah maka beliau tidak memandang adanya salat istisqa, salat meminta hujan, tidak memandang ada, nggak ada seperti itu. Terus gimana caranya? Cukup berdoa kepada Allah turun hujan. Contohnya apa? Nabi Muhammad di atas mimbar khutbah Jumat berdoa turun hujan. Maka tidak ada syariat sholat 2 rakaat setelah tanah lapang, mengajak manusia bareng-bareng sholat berdoa dan membalik selendangnya, nggak ada, kata beliau. Tapi menurut Muhammad sendiri, menurutnya Abu Hanifah mengatakan amma fi qaulina, adapun pendapat kami maka seharusnya imam itu sholat bersama manusia di tanah lapang, berdoa lalu membalik selendangnya. Lihat, Muhammad murid besar Abu Hanifah memiliki Imam Abu Hanifah sendiri. Tidak masalah, tidak haram selama itu dibangun di atas dalil. Maka ya khatifillah, kita simpulkan tidak ada kewajiban itu salah satu mazhab. Mengapa? Karena Rasulullah tidak pernah mewajibkan manusia mengikuti satu mazhab pun. Hanya mewajibkan kepada kita untuk mengikuti sunnahnya. Dan semua ulama sepakat untuk seperti itu. Katakanlah Ibnu Hazm mengatakan at-taqlidu haram wa la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qawli ghairi Rasulillah bila burhan. Taklid itu haram dan tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat selain Rasulullah tanpa ada dalil. Taklid haram. Bahkan dengan tegas Imam Syafi'i mengharamkan taklid. Beliau mengatakan Imam Syafi'i sendiri mengharamkan taklid, tapi umatnya, pengikutnya Masya Allah taklid buta kepada beliau. Pada yang jelas Imam Syafi'i mengatakan man qallada muayyanan fi tahrimi shay'in aw tahlilihi faqad thabata al-haditsu ala khilafi wa man at-taqlidu 'an al-amal bi sunnah faqad ittakhadha man qalladahu rabban min dunillah. Belum mengatakan syirik taklid itu. Apa artinya? Barang siapa mengikuti seseorang di dalam mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, padahal jelas baginya ada sunnah yang menyelisihi pendapat seseorang ini, tapi karena taklid dia terhalang untuk mengambil sunnah, lebih mengedepankan pendapat fulan yang mengharamkan sesuatu. Apa kata beliau? Faqad ittakhadha man qalladahu rabban min dunillah. Sungguh dia telah menjadikan orang yang dia taklidi sebagai Tuhan, Rabb selain Allah. Lihat, diharamkan taklid. Bahkan dengan sangat tegas antum melihat pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man aujaba taklida imamin bi'ainih ustutiba wa illa kutil. Sangat tegas. Barang siapa mewajibkan seseorang untuk taklid kepada imam tertentu, maka wajib diminta taubat dia. Kalau tidak mau taubat, dibunuh. Mengapa ya kawan? Mewajibkan ente harus taklid. Kata Syekhul Islam, ini orang wajib minta taubat. Taubat dari perkataan ente, enggak mau, kutil, dibunuh. Mengapa? Lianna hadzal ijab isyrafun billah fit tasri'. Karena mewajibkan seseorang untuk mengikuti seorang ulama termasuk perbuatan syirik. Mengapa? Karena yang namanya menetapkan halal haram, boleh tidak, itu Allah. Kalau dia mewajibkan mengikuti fulan, maka berarti mewajibkan mengikuti selain Allah, maka itu syirik, maka berat dibunuh, kata beliau.
minta taubat, tidak mau dibunuh. Makanya jelas di sini beliau tidak bertaklid karena mengatakan mengikuti aja buku-buku Hambali, namun kalau menyisihi pendapat-pendapat yang lebih rajih maka diikuti. Makanya terus bagaimana sikap kita dengan para a'imah, imam madhab? Ini tadi kita katakan tidak wajib taklid kepada mereka, tapi boleh bagi yang tidak tahu dengan mengamalkan firman Allah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagi bentuk realisasi ayat Allah, bertanyalah kepada ahli ilmu. Yang penting tidak taklid buta. Dan sikap kita kepada para ulama ya ikhwati fillah, kita harus menghormati mereka, para imam yang 4 dari Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kita harus mencintai mereka, mengagungkan mereka, memuji mereka karena mereka beriman dan bertakwa, karena mereka mengikuti Al-Quran sama Sunnah, dan kita dahulukan pendapat mereka boleh daripada pendapat orang-orang sekarang ini. Tidak masalah kita kedepankan pendapat mereka, para imam mazhab yang 4, itu boleh, tidak masalah. Mengapa? Karena mereka punya lebih banyak ilmunya. Itu ya khotifillah sikap kita dari para ulama. Jadi mengagungkan mereka. Kalau salah, itu sudah namanya ulama, manusia tidak luput dari kesalahan. Karena hadis susah zaman dulu. Terkadang dia sebuah hadis sampai kepada syekh dan tidak sampai kepada syekh yang lain, sehingga terjadi khilaf. Maka tidak masalah. Maka wajiban kita ngikutin dalil. Saya fatihillah manhaj beliau di dalam berdalil. Dan kita lihat perkataan beliau, wa kan rahimallah, dan beliau menghormati semua imam mazhab semuanya, ya, menghormati mereka. Wa ya'khudhu anhum, dan mengambil dari mereka, ma'a husni ikhtiyari ra'il fiqh alladhi ya'khudhu bihi anhum, diikuti dengan memilih yang baik pendapat fikih yang beliau ambil dari mereka. Wifqa ma yaqtadihi dalil rajih, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil yang kuat. Beliau menghormati semua imam, namun dalam mengamalkan mengambil pendapat yang didukung oleh dalil yang rajih. Makanya terkadang menyisihi mazhab Ahmad bin Hanbal. Contoh seperti kalau antum belajar mawarid, belajar ilmu faraid, itu dalam permasalahan al-jaddu wal ikhwah, ketika kakek sama saudara laki-laki bergabung, itu banyak persen pendapat para ulama dalam apakah jad mewarisi atau ikhwah yang mewarisi. Mana yang didahulukan? Kakek dulu yang mendapatkan warisan apa saudara dulu yang mendapatkan warisan? Banyak berbeda pendapat. Dan Hambali mengedepankan ikhwah, tapi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab lebih mengedepankan al-jad, kakek. Kakek diutamakan daripada saudara laki-laki. Nanti anda belajar ilmu faraid insyaallah. Kemudian wa yuwaddih hadzal manhaj wa usulahu fil istidlal Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab biqauli. Ini tadi kesimpulan yang penulis simpulkan, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Mutawwi menyimpulkan setelah mempelajari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ternyata itu dalam berdalil 5 ini: Al-Quran, Sunnah, Ijma', kemudian Qiyas, dan mengikuti mazhab Hambali dalam fikih. Jadi tidak masalah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dengan tegas pula Syekh menyatakan dengan perkataannya sendiri. Perkataannya mengatakan bahwa metode berdalil beliau sesuai ahli sunnah. Beliau mengatakan, madhabuna fi usuluddin, madhabu ahli sunnati wal jamaah. Madhab kami di dalam masalah-masalah agama
pokok-pokok agama adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa tariqatuna, dan metode yang kami tempuh dalam berdalil adalah tariqatus salaf, metodenya salaf. Bagaimana itu? Allati hiya tariqul aslam, yaitu yang jalan metode yang lebih selamat karena tidak banyak mentakwil, tidak mentakwil, bahkan lebih a'lam wa ahkam. Maka metode ahli sunnah atau salaf itu lebih a'lam dan ahkam. Aslam lebih selamat dari penyimpangan karena tidak mengedepankan akal. A'lam karena dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas akal. Wa ahkam lebih bijak karena dia memahami apa itu makna Al-Quran, makna sunnah dengan sebenarnya. Itu. Maka metode Ahlussunnah itu lebih aslam, selamat daripada metode lainnya yang banyak mentakwil. Itu enggak selamat. Kalau Ahlussunnah menetapkan sesuai apa adanya. Apa kata Allah diambil, apa kata Rasulullah diambil. Tapi juga a'lam, lebih tahu, lebih dibangun di atas ilmu. Karena di dalam menetapkan Al-Quran sama Sunnah apa adanya. Berbeda dengan mazhab lain yang mereka kadang menafikan artinya. Allah sami, tapi enggak mendengar. Padahal Allah mengatakan sami, kok enggak mendengar? Itu enggak dibangun di atas ilmu arti namanya. Maka setelah itu beliau memberikan contoh. Wahya, contohnya, annana nukirru ayat sifat wa ahaditsaha ala zahiriha. Kami dalam mensikapi ayat-ayat sifat, ayat maupun Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, bagaimana beliau? Kami menetapkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat sesuai makna zahir. Makna zahir itu makna yang langsung tertangkap oleh pemahaman kita. Orang yang paham Al-Quran, paham bahasa Arab langsung menangkap maknanya. Itu namanya makna zahir. Contoh seperti bal yadahu mabsutatan, tangan Allah, maka orang paham bahasa Arab yadun langsung tertangkap itu tangan. Zahir, makna zahir ditetapkan. Namun wa nakilu ma'naha ma'tiqadi haqa'iqaha. Namun kami menyerahkan hakikatnya, kaifiyahnya, perinciannya kepada Allah Ta'ala. Kita paham, tapi perinciannya bagaimana ini itu tidak boleh. Itu diserahkan kepada Allah. Maka katakan lebih aslam karena itu makna zahir, lebih a'lam karena di atas ilmu. Kalau yang mengatakan itu kudrah bukan a'lam, artinya itu mentakwil. Ilmu dari mana itu? Makanya dalam memahami sifat, pahami apa adanya tanpa diikuti menyerupakan. Kalau ada pikiran antum di otak di sini, oh seperti ini tangan, seperti ini, langsung ambil penghapus, dihapus, dibuang jauh-jauh. Lalu mengatakan lagi, wa nahnu fil furu' ala madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dan kami dalam perkara cabang, maksudnya dalam perkara fikih, bukan akidah. Kalau akidah ikhwati fillah tidak ada lagi persen pendapat. Dari 4 mazhab ini, dari Hanafi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali, Ahmad bin Hanbal, semuanya akidahnya sama. Ahli sunnah tidak ada perselisihan di dalam perkara akidah. Sepakat dan ijma. Tidak ada perselisihan sama sekali. Ada itu dalam perkara fikih. Maka beliau mengatakan, kami dalam perkara fikih mengikuti mazhab Ahmad ibn Hanbal. Saya katakan tidak masalah. Silahkan selama tidak taklid buta. Makanya beliau mengatakan, wala nungkiru ala man qallada ahad al-a'immatil arba'ah, dan kami tidak mengingkari atas orang yang mentaklid salah satu imam mazhab yang 4. Tidak diingkari.
silahkan selama dia ngikutin imamnya, selama nggak takbir buta maka nggak diingkari, silahkan, tidak masalah, boleh-boleh saja. Wala nastahiqqu martabatal ijtihadil mutlaq, dan kami juga tidak sampai kepada derajat mujtahid mutlak. Ini dalam usul fikih itu ada mujtahid mutlak paling tinggi, ada mujtahid muqayyad. Kalau orang nggak sampai mujtahid mutlak, itu boleh dia mengambil pendapat sendiri. Kalau masih mujtahid muqayyad, itu tidak boleh. Dia harus ngikutin imam. Boleh mentarjih, tapi tidak boleh mengambil pendapat sendiri. Itu istilah dalam usul fikih. Maka beliau mengatakan kami ini nggak sampai ke derajat itu. Kami masih talibul ilm. Kami cuma bisa mentarjih, ngikutin mana yang lebih rajih. Maka kata beliau, maka kami dalam berbagai permasalahan, dalam beberapa permasalahan, idza sahha lana nassun jali, apabila benar menurut kami ada dalil yang jelas dari Al-Quran maupun Sunnah yang belum dimansuh dan tidak dikhususkan pula, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dan telah disebutkan oleh salah satu imam mazhab yang 4, maka ambil. Beliau mengatakan kalau ada hadis yang sahih, tidak dimansuh, tidak dikhususkan, menunjukkan suatu permasalahan, hukum suatu masalah, dan hukumnya telah diambil dan diikuti oleh salah seorang imam mazhab, maka kami ikutin meskipun menyelisihi pendapat mazhab kami. Dan itulah kewajiban kita mengikuti dalil dimanapun berada, tanpa memandang siapa yang mengatakannya. Ka'irsil ma'jad diwal ikhwah, seperti contoh dalam hukum warisan, yaitu siapakah yang mewarisi ketika kakek sama saudara laki-laki berkumpul dalam permasalahan warisan. Fulan meninggal, ada kakek sama ikhwah. Yang mewarisi siapa? Ulama beda pendapat. Yang mengatakan kakek sok mewarisi, ikhwah hendak. Yang mengatakan ikhwah mewarisi, kakek tidak mewarisi. Tapi belum mengatakan kami mengikuti pendapat bahwa kakeklah yang mewarisi. Padahal Imam Ahmad mengatakan ikhwahlah yang mewarisi. Menyisi pendapat Imam Ahmad, tidak masalah. Kemudian setelah itu belum menyebut contoh kitab-kitab dalam memahami Al-Quran. Kemudian kami meminta pertolongan dalam memahami Al-Quran melalui tafsir yang diakui, seperti contoh tafsir Ibnu Jarir. Apa nama kitab tafsirnya? Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Itu nama At-Tabari, tafsir Imam At-Tabari. Namanya panjang, tapi lebih terkenal dengan tafsir At-Tabari. Ibnu Jarir itu tok biasanya. Tapi nama lengkapnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Itu nama kitab yang lebih panjang. Setelah itu juga kitab yang digunakan beliau adalah ringkesan At-Tabari, yaitu miliknya Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Apa nama kitabnya? Tafsir Al-Qur'anul Azim. Beliau ulama tahun 655-an, lahir meninggal tahun 660-an. Kemudian juga Imam Baghawi. Apa kitabnya? Ma'alim Tanzil. Imam Baydawi, Imam Khazin, dan kitabnya Lubabut Ta'wil, dan seterusnya. Itu para imam tafsir yang diakui dan dijadikan rujukan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Ingat, itulah dalam tidak ngikutin pemahaman sendiri. Makanya Abu Bakar mengatakan tadi yang saya sebutkan di atas, ayu ardin. Abu Bakar, lihat Abu Bakar saja mengatakan ke orang sahabat yang lebih tahu, mengatakan ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudilluni idza qultu fi kitabillahi mal a'lamu. Langit mana yang akan menaungiku, bumi mana akan menanggungku, membawaku
jika aku mengatakan dalam Al-Quran sesuatu yang tidak aku ketahui akan ilmunya. Itu Fatifillah sekilas berkaitan dengan manhaj beliau dalam berdalil yang telah disebutkan dengan panjang lebar oleh mu'alif, dan mungkin sampai ini saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Minggu depan masih ada nggak? Masih ada? Selesai? Alhamdulillah selesai. Berarti kita baru dapat 2 masalah kok. Misalnya baca sendiri, bikin tebelnya cuma baca 1/5-nya. Ini, tapi semuanya ikhwah, setelahnya itu hanya mengulang yang telah kita bahas kemarin. Ya, sikap beliau terhadap para sahabat, sikap beliau terhadap karamah ulama, karamah para wali, sikap beliau terhadap kepada pemerintah, itu sudah kita bahas ringkas kemarin ketika membaca perkataan beliau dan surat beliau yang beliau kirim kepada penduduk Qasim. Semua sudah disangkap, telah dibahas di situ secara singkat. Adapun setelahnya itu ada perinciannya saja. Maka secara umum sudah kita bahas semuanya, tapi secara global. Itu Fatifillah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.